Makasih Mang Cibici masih bersama kami di Halo Palembang. Ini kita juga masih mengingatkan untuk Mang Cibici yang pengen aktivitas di luar ruangan ini tetap hati-hati, Cek Fikri. Kaget kita juga di akhir segmen bakal ngenjuk ke perakiraan cuaca ini, Cek Fikri. Dan untuk sama juga ini patuhi protokol kesehatannya karena kita masih tahap pandemi COVID-19 walaupun ini COVID-19 belum 100% hilang di muka bumi ini, Cek Fikri. Nah, informasi selanjutnya ini datang dari tes PCR ini, Cek Fikri. Walaupun ini harga tes PCR ini sudah turun jadi 300.000, tapi ini untuk sampel di BBLK Kota Palembang ini masih tetap menurun. Nah, pencemaran ini informasinya, kita juga informasi selengkapnya. Sesudah keluarnya surat edaran resmi dari pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang petunjuk perjalanan wong jero negeri dengan transportasi udara di masa pandemi COVID-19, yang tidak wajib lagi pakai PCR pas perjalanan liwat udara dan rego PCR juga turun jadi Rp300.000 muat sampel tes PCR di BBLK nurun. Sebelum ada peraturan resmi pemerintah, sempat ada peningkatan jumlah sampel PCR meskipun cuma beberapa hari. Namun sesudah munculnya peraturan tersebut, permintaan sampel tes BBLK menurun. Sejalan dengan melandainya kasus COVID-19, tracing terhadap wong yang kontak erat juga nurun. Menurut keterangan Kepala BBLK Palembang, meskipun tes COVID-19 yang paling ideal ialah dengan PCR, namun dengan kondisi dan jumlah masyarakat banyak yang sudah divaksin dan kasus sudah menurun, maka seharusnya ada relaksasi. Kami laksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Setelah keluar surat resminya, kita langsung turunkan sesuai dengan arahan Presiden itu. Oke, berarti sekarang harga 300.000 ya Pak ya? Iya, 300.000. Oke, dengan harga segitu ada peningkatan nggak sih Pak? Mungkin orang-orang yang mau keluar kota atau... Ya, sempat ada peningkatan beberapa harian. Namun dengan adanya aturan baru terkait dengan tidak harus PCR, sekarang permintaan menurun lagi. Orang tracingnya juga terhadap orang yang kontak erat ya menurun juga. Lebih baik. Yang penting vaksin. Setiap orang itu yang harus digenjot ya. Jadi vaksinasi baru nanti pemeriksaan untuk perjalanannya ya silakan saja. Memang paling ideal dengan PCR. Cuma harusnya dengan kondisi jumlah yang divaksinasi semakin meningkat, kasusnya juga semakin turun, mungkin dia perlu relaksasi. Selain PCR dan antigen, pihak BBLK ngato ke titer antibodi juga diharap ke masuk ke jero Peduli Lindungi sebagai metode tes yang baru dan dinilai lebih efektif. Irawan, PAL TV. Nah, ini juga ternyata Mang Cibici sama Cek Fikri, ternyata ini sampel PCR tes yang ada di BBLK Kota Palembang ini masih juga tetap menurun, walaupun ini harga tes PCR ini mungkin yang dulunya masih jutaan, sekarang ini hari sudah turun sampai 300.000. Iya, baik. Dan tentunya juga kita pengen tahu lebih jelas ini pemirsa, karena sekarang kita sudah terhubung dengan Kepala BBLK, yaitu Bapak Andi Yusianto. Selamat pagi Bapak Andi. Selamat pagi Mas Fikri. Assalamualaikum, sehat Pak Andi? Pagi. Baik, jadi ini Pak Andi, tadi kami sudah nyingok ini video dan juga berita sebelumnya Pak, yang juga ini berita dari Pak Andi itulah ini tentunya. Tapi kami pengen nanya lebih jelas lagi ini Pak Andi, mungkin pengen tahu ini Pak, sejauh ini untuk pelaksanaan tes PCR yang berlangsung di BBLK ini pecah mana ini Pak Andi? Ya, kondisi pelayanan PCR di BBLK dibandingkan sebelum kebijakan terbaru dari perjalanan, yaitu cukup antigen dapat digunakan. Jumlah masyarakat yang melakukan pemeriksaan menurun ya. Jadi ya mungkin masyarakat dengan dibolehkannya antigen, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan antigen yang jumlahnya lebih banyak dari lab pemeriksa PCR. Jadi mungkin masyarakat yang memeriksa untuk perjalanan ya, untuk perjalanan itu banyak yang melakukan, tapi lebih banyak menggunakan antigen dibandingkan dengan PCR. Oke, berarti menurut Bapak dengan diberlakukannya surat antigen untuk perjalanan ini ngebuat tes PCR ini jadi menurun juga Pak. Mungkin ini perbandingan dari sebelumnya itu pecah mana sih Pak dari tes yang sebelumnya sampai ke sekarang ini?
Ya, jadi kalau mau melihat tren penurunannya kita mesti melihat dari Agustus ya, atau dari awal dari mulai puncak kasus gelombang kedua, itu jumlah per hari kita rata-rata bisa 1.000 ya, 1.000 lebih, minimal itu 850 per hari. Namun ketika kasus COVID-19 menurun, melandai seperti yang para pemirsa ketahui, itu jumlah pemeriksaan kita sehari itu 300. Kecuali ada kasus tracing, misalnya karena dibukanya sekolah, ada satu positif, tentu seluruh sekolah harus di swab. Nah itu beberapa kali kita terima, cuma nggak banyak sih. Itu bisa 500 per hari. Cuma rata-rata 300 per hari. Namun dengan diberlakukannya tarif PCR baru, kita sempat ya sama ya 300-an per hari. Namun dengan diterapkannya peraturan perjalanan terbaru, maka jumlah pemeriksaan itu paling banyak per hari itu 200. Jadi kita penurunannya tidak hanya orang yang melakukan perjalanan, tapi diawali tracing karena kasusnya turun, kemudian itu drastis turun jumlah yang di PCR. Kemudian orang yang melakukan perjalanan dengan adanya relaksasi bisa menggunakan antigen, itu semakin menurun lagi. Dari 300 menjadi 200 pasien per hari. Atau rata-rata 190 lah per hari. 180, 190. Baik, berarti ini Pak Andi bisa dikategorikan untuk seluruh masyarakat yang tes PCR ini kebutuhannya lebih ke skala untuk penerbangan ya Pak ya? Ya, dalam kondisi sekarang lebih ke arah untuk kebutuhan perjalanan dibandingkan dengan tracing ya. Jadi karena kasus temuan sendiri sekarang sudah sangat sedikit ya. Tapi dengan kondisi ini tetap jangan menurunkan kewaspadaan. Oke, baik. Pak, sebenarnya dalam satu hari di BBLK Kota Palembang Dewe itu sebenarnya maksimal bisa nerima berapa banyak sampel PCR, Pak? Kalau banyaknya kita bisa 1.000 sampel per hari bisa. Gitu. Bahkan ketika kami diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap tentara Amerika yang latihan perang di Sumatera Selatan jumlah 1.250-an, kita harus selesai dalam waktu 1 kali 24 jam kita selesaikan. Jadi untuk kapasitas pemeriksaan saya pikir 1.000 itu masih bisa kami cover dalam waktu sehari, bisa kami selesaikan. Baik, untuk sejauh ini Pak Andi, pihak BBLK ini ada kerjasama dengan pihak lain Pak? Kalau kerjasama tetap ya dengan dinas-dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan tetap mengirimkan sampel hasil tracing dikirimkan ke BBLK untuk diketahui hasil pemeriksaannya, karena beberapa kabupaten kota belum mempunyai laboratorium PCR sendiri. Dan setiap pemeriksaan tracing itu tidak dikenakan biaya. Oh gitu Pak. Pak, dari di Kota Palembang ini ada 17 kabupaten, apakah dari data yang Bapak punya ini 17 kabupaten itu memang cek PCR-nya di BBLK Kota Palembang ini Pak? Enggak semuanya. Seperti Lahat, mereka sudah punya lab PCR sendiri. Kemudian di RSUD Sekayu mengcover kabupatennya. Kemudian di Prabu Muli yang terbaru mereka juga mengcover di masyarakat di Kota Prabu Muli. Kemudian juga terakhir Lubuk Linggau yang sedang dalam proses. Lubuk Linggau juga mengcover untuk. Jadi kami sudah tidak sampel-sampel dari kabupaten-kabupaten tersebut sudah tidak kami terima lagi. Oh, kayak itu. Kecuali kalau mereka memang sedang overload dulu ya, pas gelombang kedua ya mereka masih mengirimkan dan minta bantuan ke kami untuk mengcover pemeriksaannya. Baik, ini kan juga Pak sejauh ini banyak ketika orang ingin melakukan PCR ini Pak ya, ada macam-macam variasi harga dan juga macam-macam hari durasi Pak dalam pemeriksaan PCR ini. Mungkin ada yang bayar 1 juta lebih,
itu satu hari sudah keluar ini Pak hasilnya. Ada juga yang hanya bayar 500 sampai 700 ribu, tapi membutuhkan waktu 3 sampai 5 hari. Ini sebenarnya Pak, waktu yang dibutuhkan untuk proses cek PCR ini berapa lama ini Pak untuk keluar hasilnya Pak Andi? Ya, itu tergantung alat dan reagen ya. Cuma dengan kondisi sekarang banyak reagen, alat yang otomatis, kemudian reagen yang kerjanya cepat. Itu sebetulnya banyak dipilih oleh lab-lab. Jadi laboratorium sudah memilih alat-alat dan reagen yang secara waktu itu lebih efisien. Di BBLK sendiri, karena kami tahu alat di tempat kami, kita sudah menjanjikan 6 jam sejak diambilnya swab. Kita bisa mengeluarkan hasil. Nah, kalau di tempat lain ya mungkin tergantung dari alatnya juga, kemudian dari jumlah sampel yang mereka kelola. Karena setiap kali running alat ya, setiap kali running itu minimal itu 32 atau 96. Jadi kelipatannya 32, 48, 32, 96. Nah, jika jumlah sampelnya belum mencukupi sesuai jumlah tersebut, sebetulnya tidak efisien dari segi biaya. Karena kan kita kan dalam setiap 96 atau 32 sampel yang diperiksa, itu harus ada kontrol ya. Harus ada kontrol negatif, harus ada kontrol positif reagen yang harus kita gunakan. Jadi ada 2 reagen yang kita gunakan, tidak untuk pemeriksaan, tapi fungsinya untuk kontrol positif, kontrol negatif. Nah, kalau dari hanya 1 sampel, tetap butuh 2 kontrol tadi. Nah, kontrol ini tentu butuh biaya. Jadi kadang beberapa lab harus menunggu sehingga terpenuhi 32 atau 96 sehingga mereka lebih efisien, lebih dari segi biaya. Oke, baik Pak. Jadi tergantung alat juga itu Pak ya? Tergantung alat dan tergantung manajemen operasional dari labnya. Oke, nah kalau Bapak katakan tadi juga, BBLK juga mengeluarkan yang paling cepat 6 jam Pak ya dari sampel diambil? 6 jam, ya. Oke, jadi baik. Masyarakat yang periksa ke BBLK jam 9 diambil swabnya, ya ditambah 6 jam saja, jam 3 sore itu sudah ada notifikasi di WhatsApp-nya atau bahwa hasil pemeriksaannya apa. Kemudian besoknya sudah bisa dilihat di aplikasi Peduli. Jadi setelah 6 jam itu nanti coba dicek di aplikasi Peduli status pemeriksaan PCR-nya negatif atau positif. Oke, baik Pak. Mungkin ada terobosan baru Pak dari BBLK Kota Palembang Dewek dalam pemeriksaan tes PCR ini Pak? Ya, kita sedang mempopulerkan pemeriksaan titer antibody ya, karena masyarakat kan sudah mulai banyak yang divaksin ya, walaupun jumlahnya masih minimal. Sebetulnya titer antibody itu untuk melihat kekebalan masyarakat, herd immunity suatu masyarakat. Riset ini juga banyak sudah mulai dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini Litbang. Kami sendiri kemarin dari Provinsi Bangka Belitung minta untuk dilakukan titer antibody terhadap masyarakat di Bangka Belitung. Jadi kalau dulu kan tes antibody itu lebih banyak melihat dia positif atau negatif. Ya. Jadi lihat reaktif atau tidak reaktif. Kalau dia reaktif menandakan bahwa kemungkinan 80% ada infeksi COVID-19. Nah, kalau sekarang dilihat titernya di atas 50 mikro per desiliter, itu dinyatakan bahwa sudah ada kekebalan dalam tubuh orang tersebut. Walaupun sampai sekarang belum ada riset mengenai jumlah titer yang dapat menunjukkan kekebalan dari suatu pemeriksaan titer antibody. Tapi ketika di atas 50 untuk alat yang kami gunakan, titer antibody-nya di atas 50, maka dinyatakan telah positif terhadap kekebalan untuk COVID-19. Baik, terima kasih banyak ini Pak Andi yang tentunya sudah memberikan insight dan wawasan tambahan untuk masyarakat Kota Palembang yang sudah menyaksikan. Kita doakan sama-sama ini
Semoga apa yang sedang digarap, apa yang sedang direncanakan dengan BBLK terkait mungkin ini Pak, kita butuh agar masyarakat tetap sadar yang namanya masalah tracing ini, jangan sampai tes PCR cuman karena ingin berangkat. Benar. Tapi ceklah PCR karena memang kita peduli dengan kesehatan kita kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Andi Yusianto. Dan satu lagi, jangan lupa vaksin ya. Jangan lupa vaksin, benar. Siap, aman Pak. Ya, jangan lupa vaksin. Itu tadi pesan terakhir yang sudah jadi closing statement tentunya dari Pak Andi Yusianto selaku Kepala BBLK Kota Palembang. Jadi pemirsa jangan lupa yang pertama jadi ke vaksin ini sebagai prioritas pertama kita ya. Karena nyingok lah uang lah sudah galau sampai 2 kali, mungkin pemirsa ada yang belum sama sekali. Benar, bahkan ada yang tenaga medis sudah sampai 3 kali. Benar, tenaga medis sampai 3 kali. Ini Mirna lah 7 kali katanya. Itu vaksin apa ngomong-ngomong? Campak. Polio. Polio, benar. Nah, ngomong-ngomong masalah vaksin ini, informasi selanjutnya ini Cek Fikri, tentang vaksin juga ini 17 kabupaten yang ada di Kota Palembang ini hari sudah capai 40% capaian sampel vaksinasi. Nah, pecah ini informasinya kita jingat sama-sama.